Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang upah. Nah, ketika kalian masuk kerja, kalian pasti menginginkan upah atau gaji yang besar kan? Nah, maka dari itu, perusahaan juga menyantumkan upah di brosurnya supaya orang yang mau mendaftar kerja di perusahaan tersebut jadi lebih tertarik, ya kan teman-teman? Nah, sistem upah ini juga merupakan suatu kebijakan dan strategi untuk menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Sedangkan kompensasi adalah bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Nah, teman, apakah kalian tahu tujuan perusahaan memberikan upah kepada karyawannya? Tujuan perusahaan memberikan upah kepada karyawannya ialah supaya menarik pekerja-pekerja berbakat agar masuk ke dalam perusahaan tersebut. Juga untuk mempertahankan karyawan terbaik agar tidak pindah ke perusahaan lain. Dan juga untuk memotivasi karyawan dalam bekerja serta menjadikan karyawan lebih teliti dalam membuat tugas-tugasnya atau mengerjakan tugas-tugas dari perusahaannya. Nah, teman, di sini juga ada indikator sistem pengupahan yang baik. Pertama-tama, yang harus kita lakukan ialah mampu memuaskan kebutuhan dasar para pekerja dan juga harus sebanding dengan perusahaan lain di bidang yang sama dan memiliki sifat yang adil dalam perusahaan serta menyadari fakta bahwa kebutuhan setiap orang adalah berbeda-beda. Ada juga nih kawan, faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemberian upah, yaitu tingkat kebersaingan, struktur upah, serta performa karyawan. Nah, kamu tahu tidak perbedaan antara gaji dan upah? Gaji itu merupakan kompensasi yang diterima oleh pekerja yang dihitung berdasarkan basis tahunan, bulanan, atau bahkan mingguan. Nah, kemudian upah itu merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada buruh produksi atau pekerja tidak tetap supaya para pekerja yang tidak tetap lebih giat dalam bekerja. Oke teman, kalian tahu atau tidak, di Indonesia juga terdapat macam-macam bentuk upah yang diberikan kepada karyawannya. Yang pertama, upah berdasarkan waktu, yaitu upah yang dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja yang terdiri atas upah per jam, per minggu, atau per bulan. Yang kedua, upah berdasarkan hasil, yaitu upah yang dihitung berdasarkan beberapa banyaknya produk yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Yang ketiga, komisi, yaitu bayaran yang diterima berdasarkan presentasi hasil penjualan. Nah, yang keempat, bonus adalah upah tambahan yang diberikan sebagai penghargaan kepada karyawan di samping gaji tetap yang sudah diterima karena karyawan tersebut mampu menyelesaikan tugas yang lain atau bisa disambi dengan lembur. Yang kelima, pembagian keuntungan adalah upah yang digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja para pekerja. Nah, di sini juga ada 3 jenis upah minimum. Upah yang pertama yaitu upah minimum regional. Yang kedua, upah minimum sektor regional juga dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama upah minimum provinsi, yang kedua upah minimum kabupaten, yang ketiga upah minimum subsektor regional.